Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita ada di tempat ini dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan memelihara, memberkati kehidupan kita semua, baik secara pribadi, keluarga kita, apa yang kita kerjakan semuanya diberkati oleh Tuhan. Patut pagi hari ini kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Mari saudara, saya undang untuk kita mulai ibadah kita. Saya undang berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Oh, kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh ada seperti apa yang kami ada, itu karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau telah menjaga, memelihara kehidupan kami semua. Kami boleh datang dengan tubuh yang sehat. Itu berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Patut pagi hari ini kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami akan duduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan bagi kami semua. Mari Tuhan urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan urapi juga seluruh jemaat Tuhan dengan kuasa Tuhan. Dan dengan hikmat dari Tuhan, kami boleh mengerti firman Tuhan. Kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kau urapi Tuhan para asor kolektan, hamba Tuhan yang tergabung dalam pemusik dan WL Singer, hamba Tuhan yang tergabung dalam AVD, dan juga hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Mari Tuhan urapi dan uapan khusus dari surga, sehingga pelayanan kami semua itu boleh memperkenankan hati Tuhan, menjadi berkat bagi seluruh jemaat dan memuliakan Tuhan Yesus dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Hamba Tuhan yang tergabung dalam guru-guru sekolah minggu juga, hamba Tuhan yang akan melayani di dalam T4C dan The Flame, urapi juga dengan urapan-Mu dari surga. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan untuk mereka Tuhan, tibakan di tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom keluarga Allah. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa berkumpul kembali untuk sama-sama memuji dan meninggikan Tuhan. Saya mau kita sama-sama menyapa saudara kita, kanan kiri depan belakang, sama-sama kita katakan selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Kita sama-sama beri dadah, puji Tuhan. Yang bersuka cita pagi ini boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus kita, amin. Kita masuki gerbangnya dengan sukacita. Sama-sama kita katakan, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Haleluya. Sekali lagi katakan.
bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia Yuk tepuk tangan sama-sama yuk. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Amin. Amin. Mazmur 115 ayat 15 berkata, diberkatilah engkau oleh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Mari kita aminkan, mari kita yakini Tuhan yang mampu melakukan segala perkara atas hidup kita. Amin. Aku diberkati. Amin. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Oh, Tuhan bagiku. Katakan sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin. Semua katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Oh, aku diberkati. Amin. Anugerah Tuhan bagiku. Oh, Engkau mulia Tuhan. Haleluya. Mari kita yakini Allah sanggup melakukan segala perkara atas hidup kita. Dengan iman katakan, Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Sangat besar bagiku. Dengan iman, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Oh, aku diberkati, aku
kehidupan kita. Dia tidak pernah jauh. Setiap langkah kehidupan kita Tuhan perhatikan. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak diam dengan doa-doa yang kita naikkan. Dia adalah jawaban bagi setiap doa kita. Yakini pagi ini, Tuhan, Engkau mendengar doaku. Engkaulah jawaban dari setiap doaku. Haleluya. Jawaban bagi setiap hidup kami. Setiap kami berseru kepada Engkau, Yesus. Amin. Tuhan, Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna, Yesus.
Kuasa-Mu bekerja. Katakan saat ku berdoa, ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya, Engkau mulia Tuhan. Kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Engkau layak ditinggikan. Kau raja di atas segala raja. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Come on, church. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Say, hallelujah. Hosanna. Jesus, King of Kings. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Engkau yang mulia, Engkau yang ditinggikan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Hati kami bersyukur karena Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Tiada yang lain Tuhan selain ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum meregistrasikan kehadirannya sesuai dengan kursi yang ditempati. Ya. Jika memang ada yang kesulitan, mungkin nanti pengurus atau asir akan membantu. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Bekerja bukan hanya sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bukan kegiatan biasa yang rutin setiap hari kita kerjakan. Bekerja harusnya memiliki makna lain yang lebih tinggi. Kita bekerja keras dalam profesi kita, bukan hanya untuk mengumpulkan kekayaan atau mendapatkan gengsi. Karena Allah memberi tugas panggilan kepada manusia untuk mengelola dan memelihara bumi. Jika para pendeta dan pelayan gereja Allah panggil untuk melayani, apakah saya juga dipanggil Allah dalam profesi pekerjaan saya sekarang ini? Apakah panggilan Allah hanya untuk pekerjaan rohani saja? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Apakah pekerjaan saya berkenan di hadapan Allah? Haruskah saya keluar dari pekerjaan yang duniawi ini? Mari temukan jawabannya dalam Level Up Podcast episode 14 dengan tema bekerja, pukul 7 malam via Zoom meeting. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan. Selama seminggu ini Tuhan sudah memimpin, memberkati, sehingga pagi hari ini hanya karena anugerah Tuhan, kembali kami ada di dalam rumah Tuhan. Kami sudah meninggikan, memuliakan Tuhan. Mari Tuhan kau tolong bila sebentar kami akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami tahu hanya Engkau yang dapat memberkati kami semua. Karena itu kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Roh Kudus yang memberkati, mengurapi kami semua yang ada di tempat ini. Biarkan kami duduk dengan konsentrasi untuk menikmati anugerah Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan. Tuhan urapi dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Jadikan hanya alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh bertumbuh, kami boleh menikmati anugerah-Mu. Kami mau patahkan, hancurkan segala kuasa yang bukan kehendak Tuhan. Keluar dari ruangan ini, dari hati, akal, pikiran kami. Dan hanya kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup kami semua. Sehingga sekali lagi pagi hari ini kami boleh penuh dengan anugerah Tuhan. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam kasih-Nya. Pagi hari ini adalah minggu terakhir dalam pembahasan tentang keluarga. Ya, selama 3 minggu kita sudah belajar bagaimana kita harus bersikap, ya, bersikap sebagai suami istri. Itu sudah disampaikan melalui cerita tentang Adam dan Hawa. Bagaimana kita harus bersikap sebagai kakak dan adik, melalui kisah Kain dan Habil. Minggu lalu bagaimana kita harus bersikap sebagai seorang orang tua dan seorang anak, ya. Nuh dan anaknya, bagaimana kita harus bersikap sebagai orang tua dan anaknya. Pagi hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Abram dan Lot. Abram dan Lot seorang paman dan keponakannya. Ya, kalau minggu lalu kita berbicara tentang keluarga inti, ya, suami istri, anak kita, orang tua. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana juga sikap kita di dalam keluarga besar. Ya, karena kita tidak hidup hanya di dalam keluarga inti, tetapi kita juga ada di dalam keluarga besar. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita menyadari bahwa hidup ini singkat, ya, hidup ini cepat berlalu. Karena itu tentu kita ingin menikmati anugerah Tuhan di dalam setiap keluarga kita, ya, agar kita ada di dalam kebersamaan, ada di dalam kesehatian di dalam keluarga kita. Saya seringkali katakan surga itu bukan nanti setelah kita dipanggil ke rumah Bapa di surga. Tapi suasana surga itu dapat kita rasakan hari-hari ini di setiap keluarga, di mana anggota keluarga harus menerapkan nilai-nilai
kebenaran, nilai-nilai rohani, kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan. Bagaimana kita bersikap sebagai seorang suami, bagaimana kita bersikap sebagai seorang istri, seorang anak, seorang orang tua, seorang apapun juga ya, itu sudah ada saudara dituliskan dalam firman Tuhan. Dan saya percaya kalau nilai-nilai itu diterapkan dalam kehidupan kita seperti yang beberapa minggu ini sudah disampaikan, saya percaya kebaikan, keindahan suasana surga itu dapat kita nikmati di dalam hari-hari kehidupan kita. Sayang sekali ya, kita masih bisa melihat masih banyak keluarga yang belum merasakan itu. Di dalam keluarga intinya, di dalam keluarga besarnya masih banyak keluarga yang masih saling mungkin berselisih paham, ya, berselisih paham satu dengan yang lain, dengan keluarga besarnya, sehingga mereka tidak saling berkunjung, putus tali silaturahminya, ya, sehingga kalau ada momen-momen yang besar mereka nggak pernah hadir menikmati kebersamaan yang indah. Ya, pagi hari ini kita mau belajar ya bagaimana sikap Abram sebagai seorang paman dan sikap Lut sebagai seorang keponakan yang merupakan satu keluarga besar. Itu semua terdapat di dalam Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 8. Ayatnya cukup panjang, tapi pagi ini saya harus membacakan semuanya agar kita bisa tahu, mengerti ya apa yang firman Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Saya bacakan di dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibu Bapak juga bisa melihat mungkin di layar lebar juga ada ya. Kita akan lihat bersama-sama. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya ya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka sangat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat 7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat, ya, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika kau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sebab itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kisah ini dimulai ya
pagi hari ini tema renungan firman Tuhan saya beri tema keluarga adalah harta yang paling berharga. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Ini tema renungan pada pagi hari ini ya. Ayatnya sudah kita bacakan. Kisah ini dimulai tadi kita sudah baca melalui bagaimana ketika itu Abram dan Lot keluar dari Mesir. Ya, keluar dari Mesir, mereka menyusuri tanah-tanah yang seperti tadi kita sudah baca, tiba di Negeb, tiba di daerah-daerah Kanaan. Di sana mereka mulai berkemah. Ya, ternyata tanah itu tidak cukup untuk mereka berdua, karena mereka orang yang diberkati oleh Tuhan, memiliki ternak yang banyak, juga memiliki para gembala yang banyak juga. Kemudian dikatakan di daerah itu juga ada orang Kanaan, ada orang Feris. Sehingga tempat yang tidak cukup itu menjadi masalah, sumber konflik yang mula-mula. Konflik mula-mula terjadi ketika mereka mulai merasakan terjadi satu kebutuhan buat hidup mereka. Kekurangan ya, karena tanahnya terbatas, dombanya banyak, ternaknya banyak, airnya kurang, rumputnya kurang, maka terjadi keributan. Terjadi perselisihan sampai terjadi perkelahian. Ya, konflik antara kedua keluarga besar mulai terjadi. Ya, karena hal yang tadi. Ya, pagi ini kita bisa melihat, ya kita mau belajar bagaimana Abram mensikapi konflik yang terjadi. Ya, yang pertama sikap yang pertama yang Abram lakukan adalah dia merespon dengan cepat. Ya, ketika konflik terjadi, apa yang Abram lakukan? Dia merespon peristiwa tadi dengan cepat. Saya katakan peristiwa mungkin ada perselisihan, beda pendapat ya antara keluarga kecil, keluarga besar, itu hal yang biasa. Itu dapat terjadi di mana-mana. Tetapi respon kita itu menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita melihat Abram itu merespon dengan cepat. Dia nggak nunggu, biarin aja. Nanti mungkin terselesaikan sendiri. Biarkanlah, mungkin gembala-gembalaku akan bisa menyelesaikan semuanya. Ya, tapi dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan tidak demikian. Abram tidak tinggal diam. Ya, dia katakan kepada Lot, ya kenapa harus terjadi perselisihan, perkelahian antara aku dan engkau, antara gembalaku dengan gembalamu. Abram merespon dengan cepat. Saudara sekalian, merespon dengan cepat satu peristiwa dalam kehidupan kita sangat penting. Ya, karena kalau kita membiarkan satu peristiwa itu dibiarkan, maka akan berlarut-larut, tentu akan menimbulkan dampak yang lebih besar. Kalau Abram membiarkan, ya tidak merespon dengan cepat, mungkin akan terjadi hal yang lebih luar biasa. Terjadi tidak hanya perkelahian, mungkin terjadi pembunuhan. Wah, terjadi satu peristiwa yang sangat-sangat tidak diinginkan. Karena itu Abraham dengan cepat merespon segala sesuatunya agar itu menjadi kebaikan. Saudara sekalian, merespon sesuatu dalam peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu sangat penting. Ya, karena seperti api yang membakar sebuah hutan itu terjadi karena apa? Karena hal yang kecil. Mungkin ada orang yang membuang puntung rokok. Puntung rokoknya hanya kecil, tapi dibiarkan. Apinya kecil, saudara, hanya mungkin sebesar puntung rokok tadi. Dibiarkan tanpa ada orang yang memadamkan, terus terbakar. Akhirnya satu hutan yang lebat terbakar. Dan sangat sulit untuk memadamkannya. Demikian pun dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat ayat yang sangat terkenal yang terdapat di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan mengatakan demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Tuhan sudah mengingatkan, ya, dalam firman Tuhan mengingatkan apapun konflik, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, suami istri, dalam keluarga besar kita, ya, kita harus apabila kamu menjadi marah, saya katakan marah persoalan itu biasa, ya, tapi janganlah kamu berbuat dosa sampai dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan itu harus cepat diselesaikan, segala macam persoalan itu harus cepat diselesaikan. Jangan biarkan berterus-terusan sehingga memberi kesempatan pada iblis. Iblis akan masuk, akan menghancurkan keluarga kita, akan menghancurkan keluarga besar kita. Perkara yang kecil menjadi besar, menjadi heboh, menjadi luar biasa, terbakar. Akhirnya terjadi keributan.
di dalam keluarga besar kita, dan biasanya kalau itu sudah terjadi sulit untuk dibereskan, betul? Jadi kita harus belajar akan kebenaran, akan apa yang sikap Abraham lakukan. Yang pertama, dia itu cepat merespon hal yang terjadi, konflik yang terjadi. Saya katakan sekali lagi, kalau itu dibiarkan akan menjadi hal yang tidak diinginkan. Contoh yang sederhana mungkin, ada suami istri yang bertengkar. Ya bertengkar itu biasa, beda pendapat itu biasa, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tidak menyelesaikan masalah yang terjadi. Hari itu tidak diselesaikan dengan baik. Ya, firman Tuhan katakan, kalau kamu bertengkar, ada amarah, selesaikan sebelum matahari terbenam, sebelum kamu tidur. Tapi ada keluarga mungkin yang katakan, saya nggak bisa terima, saya tidak mau selesaikan malam hari ini, ditunda saudara. Apa yang terjadi mungkin? Malam hari itu ada sedikit perubahan. Ada perubahan posisi tidur mereka. Suami istri yang biasanya berhadapan-hadapan, malam hari itu beda posisi, berpunggung-punggungan. Karena masalahnya belum selesai. Besoknya belum juga terselesaikan. Mungkin bukan hanya posisi tidur, tempat tidurnya yang berpisah. Pisah ranjang, saya nggak mau punya suami seperti itu, istri seperti itu. Terjadi hal yang demikian karena belum diselesaikan. Besoknya mungkin berubah lagi menjadi pisah kamar. Besoknya lagi belum diselesaikan, pisah rumah mungkin. Lebih baik saya pulang ke rumah orang tua. Ceritanya mau mendinginkan dulu peristiwa. Akhirnya kebablasan. Banyak yang akhirnya pisah sampai selama-lamanya. Jadi dalam hidup kita sadar ya bahwa masalah persoalan itu ada. Tapi kita harus belajar juga kepada Abraham. Ketika persoalan itu mulai timbul, sekecil apapun antara suami dan istri, antara keluarga besar kita, harus cepat diselesaikan. Agar itu menjadi satu keindahan dalam keluarga kita. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Ya, dia cepat merespon dengan cepat. Kemudian apa yang dilakukan langkah yang kedua? Abraham memilih dengan tepat. Abraham memilih dengan tepat ya. Tadi dalam ayat 8 dikatakan, kenapa sih kita harus bertengkar? Kenapa sih gembala kita harus bertengkar? Ayat 8 mengatakan kekerabatan, bukankah kita kerabat? Ya, Abraham memilih kekerabatan, kekeluargaan, persaudaraan lebih penting dari segalanya. Ini adalah pilihan Abraham. Hidup ini saya katakan, semua orang juga tahu hidup ini adalah pilihan. Setiap hari kita mau memilih apa. Demikian pun dengan Abraham, dia memilih ketika terjadi konflik itu, dia katakan nggak usah bertengkar lah, kita ini kan kerabat, kita ini saudara, kita ini persaudaraan, punya persaudaraan dan sebagainya. Dia menganggap hal itu lebih penting, keluarga itu lebih penting, keluarga itu lebih berharga dari segalanya, sehingga dia memutuskan hal yang demikian. Ya, ini adalah satu pilihan. Ya, saya katakan sekali lagi, hidup ini adalah memang pilihan. Ya, setiap hari kita memilih. Pagi hari ini ketika saudara bangun tidur, saudara memilih, saya mau ibadah di mana nih? Onsite atau online? Kalau onsite saya harus cepat mandi, ya harus cepat mandi, pergi atau mau online, di rumah aja. Ternyata saudara dan saya memilih hari ini ibadah yang onsite. Puji Tuhan, haleluya. Pilihan kita adalah pilihan yang sesuai dengan firman Tuhan. Pilihan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Ibrani mengatakan, janganlah kita membiasakan untuk menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Itu pilihan saudara pagi hari ini. Satu pilihan yang menyenangkan hati Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah saudara pulang dari tempat ini juga saudara, itu ada pilihan. Kemana kita akan pergi? Saya mau makan di mana? Saya melakukan apa sampai nanti mau tidur? Saudara juga memilih, malam hari ini saya mau tidur cepat karena besok saya harus kerja lagi. Malam hari ini saya besok nggak ada kerjaan, mau tidurnya begadang sampai malam. Itu adalah pilihan. Tapi pilihan itu penting ya untuk menentukan apapun. Dan Abraham memilih yang begitu indah di dalam hidupnya. Kekerabatan, persaudaraan, kekeluargaan adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan Abraham. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ingat ya, ada sebuah novel mungkin tahun 70-an ya. Saya tidak sedang promosi dengan novel ini tentang keluarga cemara. Novel yang banyak diminati orang. Itu sekitar tahun 70-an saudara sekalian, keluar novel itu menjadi bestseller, disukai banyak orang yang menyukai novel ini tentang keluarga cemara. Akhirnya dibuatlah sinetronnya ya. Itu tahun 90-an kalau salah, sinetronnya tentang keluarga cemara. Wah,
ratingnya tinggi, saudara sekalian. Banyak orang yang senang, banyak orang yang nonton tentang keluarga cemara. Dibuat sinetron yang berbeda dengan versi yang sama, tetap ratingnya tinggi. Kemudian dibuatlah filmnya, film tentang keluarga cemara, tetap box office. Wah, banyak orang yang nonton, banyak orang yang senang, banyak orang yang suka ya akan film tadi. Bahkan theme songnya lagu tadi pun tentang keluarga itu terkenal sampai hari ini. Kalau sehari-hari ini ada kisah-kisah tentang keluarga, biasanya tema lagu itu ada ya. Dinyanyikan. Lagu yang cukup indah. Lagu itu mengatakan harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Ingat ya lagunya ya. Kenapa sinetron ini begitu digemari? Ya, saya tidak promosi. Itu berbicara tentang isinya. Isinya menggambarkan tentang satu keluarga yang tadinya sukses, kaya. Ya, tiba-tiba menjadi miskin karena ada orang yang menipu keluarga tadi. Mereka harus pulang ke kampungnya, kembali ke kampungnya, hidup di dalam masalah persoalan. Bayangkan orang yang tadinya mapan, orang yang kaya menjadi orang yang miskin. Banyak persoalan, banyak kisah terjadi. Tapi keluarga tadi tetap berjuang. Satu sama lain, abah, emak, anak-anak itu berjuang agar kebahagiaan itu tetap tidak berubah. Kebahagiaan itu penting bagi mereka, apapun yang terjadi. Dari kaya menjadi miskin, banyak persoalan, mereka tetap sama-sama bangun keluarga itu. Ya, saling mengasihi, menyayangi, mendukung, saling menopang sehingga keluarga itu tetap berbahagia. Keluarga itu tetap menjadi indah. Nilai itu yang disukai oleh banyak orang. Sehingga sampai hari ini saya percaya ya banyak orang yang masih tetap suka akan cerita keluarga cemara, akan lagu tadi. Sampai hari ini banyak dinyanyikan ya untuk mengingat betapa keluarga itu penting, memiliki nilai yang penting dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, 3 minggu yang lalu kami pergi ke Bali ya, ada acara pernikahan keponakan. Kami keluarga besar kumpul di sana, dari Jakarta, dari Malang, ada yang dari luar negeri kumpul di sana. Waduh, saudara, suasananya begitu seru, begitu indah, begitu mengesankan, begitu mensukacitakan keluarga besar kami, begitu membahagiakan. Suasana yang begitu indah kami lewati dalam kebersamaan tadi. Walaupun ada harga yang harus kami bayar, kami harus beli tiket tentunya ya. Tiket hari ini sedang mahal. Karena asturnya, bensin buat pesawat itu sedang mahal, tiketnya sedang mahal. Kita harus membayar hotel, saya harus libur beberapa hari. Tapi semua itu tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan di dalam keluarga besar kita. Kebersamaan, sukacita itu nggak bisa ditukar dengan apapun juga. Apapun yang harus kita bayar, harus kita korbankan, tidak sebanding dengan indahnya sebuah kebersamaan di dalam sebuah keluarga besar. Saya katakan pada istri saya, rugi besar ya kalau hari ini kita nggak ikut ke sana dengan alasan mungkin anak karena pekerjaan, karena segala macam, sayang sekali gitu. Satu hal yang indah ya, Abraham memilih dengan tepat, dia memilih keluarga lebih dari segalanya. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang selanjutnya, apa yang menjadi pilihan Abraham? Yang ketiga, Abraham bertindak dengan bijaksana. Abraham bertindak dengan bijaksana. Ketika masalah itu datang, ya dia tidak emosian. Wah, emosi, marah, ngamuk ya. Arogan ya. Dia menjadi arogan, menjadi kemarahan hal yang luar biasa. Mungkin wajar kalau Abraham melakukan demikian karena dia adalah orang tua. Ya, orang tua yang sebagai orang tua yang tidak senang mungkin ya melihat bagaimana keponakannya yang hanya ngekor dengan dia akhirnya jadi masalah. Abraham bisa melakukan itu. Dia marah-marah, dia arogan, dia melakukan sesuatu. Tetapi kita lihat Abraham tidak melakukan hal yang demikian. Dia menunjukkan kebijaksanaannya. Dia tidak mau egois. Tidak hanya menyenangkan diri sendiri, kalau itu dilakukan tentu akan menghancurkan kebersamaan dengan keluarga besarnya. Tidak mau egois, dia tidak mau hanya untuk kesenangan diri sendiri, tetapi dia melakukan dengan bijaksana. Dia sekali lagi dia ingat keluarga besarnya, ya dia ingat akan Lot juga keponakannya. Saudara sekalian, itu mungkin bukan satu hal yang mudah, ya.
bukan hal yang mudah. Untuk kita bisa melakukan seperti Abraham, seorang yang bijaksana itu penting tentang kedewasaan rohani. Hanya orang yang dewasa rohani yang bisa melakukan tindakan seperti Abraham ini. Hanya orang yang memiliki hati yang luas, ya, hanya orang yang memiliki penguasaan diri sebagai buah roh yang dapat melakukan seperti ini. Biasanya tidak. Kisah sehari-hari tidak seperti itu, ya, mudah aja. Orang kaya, orang sangat kaya, bukan kaya, saudara, dia dapat melakukan apapun juga, ya. Dia dapat mengusir mungkin Lot dengan gembalanya, tapi tidak itu dilakukan oleh Abraham. Abraham bertindak dengan bijaksana untuk menyelesaikan masalahnya. Saudara, ada ayat yang terdapat di dalam Amsal. Amsal pasal 23 ayat 19. Amsal pasal 23 ayat 19 mengatakan, "Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar." Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Amsal mengatakan kita harus hidup ini harus bijak. Ya, hidup yang bijak itu dapat menyelesaikan banyak masalah, persoalan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, ada cerita tentang burung Raja Wali dan burung gagak. Burung Raja Wali dan burung gagak, dua burung yang berbeda tentunya, ya. Raja Wali itu burung yang perkasa, kuat luar biasa. Wah, dia burung yang besar, banyak burung yang takut akan dia. Satu kali waktu burung Raja Wali sedang terbang, di bawah sedang terbang, tiba-tiba ada burung gagak. Ya, burung gagak yang hinggap di punggung dari burung Raja Wali tadi. Ya, rupanya burung gagak ini sedang kehilangan ketakutannya. Dia coba, ya, dia diam. Ini hanya cerita, saudara-saudara, di punggung burung Raja Wali tadi. Kemudian ketika burung Raja Wali itu sedang terbang di bawah dan terbang rendah, burung gagak tadi berusaha untuk mematuk-matukan paruhnya yang tajam ke punggung Raja Wali tadi. Dia berbuat ulah, berbuat onar, ya, entah untuk apa, ya. Dia mau coba-coba mungkin untuk dipatuk-patukin. Burung Raja Wali santai saja, diam saja. Dia tetap terbang, konsentrasi untuk muter-muter untuk terbang tinggi. Semakin Raja Walinya diam, si burung gagak semakin arogan. Dia semuanya tidak hanya dipatuk-patuk tapi dicakar-cakar. Tujuannya yaitu untuk mengganggu burung Raja Wali tadi. Tapi lihat, burung Raja Wali itu begitu tenang, begitu konsentrasi, dia terbang tinggi, sampai satu titik di atas sana oksigen sudah berkurang. Oksigennya sudah berkurang, sudah habis, sudah hilang. Akhirnya burung gagak tadi mati kehabisan oksigen. Dia mati, jatuh sendiri, mengalami kematian. Kita bisa melihat, ya. Seringkali dalam hidup kita, seringkali saya katakan namanya juga keluarga besar. Ada masalah, ada persoalan yang datang, yang bertimbul. Kalau kita hadapi dengan bijaksana seperti burung Raja Wali, ya, jangan biarkan firman Tuhan tadi katakan kita terganggu hal yang demikian. Kita tetap konsentrasi, hidup dekat dengan Tuhan. Hanya orang yang hidup dekat dengan Tuhan yang terus naik ke atas seperti burung Raja Wali tadi yang bisa menghadapi segala sesuatu dengan bijaksana. Dan kalau sesuatu dihadapi dengan bijaksana, maka segala sesuatu dapat teratasi dengan indah, dengan luar biasa. Abraham melakukan itu dalam hidupnya. Dia merespon dengan cepat, dia memilih dengan tepat, dan dia bertindak dengan bijaksana. Sehingga kalau kita tadi sudah baca dalam ayat-ayat selanjutnya, Tuhan kembali mengingatkan janjinya. Janji itu pernah disampaikan pada Abraham. Dalam ayat 14, 19, 16 tadi kita sudah baca. Tuhan kembali berkata kepada Abraham, Abraham lihat, ya, kamu lihat ke kanan, kamu lihat ke kiri, ke utara, ke selatan. Sejauh kamu memandang, tanah itu tetap aku berikan kepadamu. Ya, dan keturunanmu akan seperti apa? Debu tanah. Banyaknya pada waktu Abraham belum apa-apa, saudara. Bayangkan, ya, ini yang didapat oleh Abraham ketika dia bisa melakukan sesuatu yang indah di dalam hidupnya. Ada janji Tuhan yang tetap menyertai kehidupannya. Ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang terus Tuhan berikan dalam hidupnya. Ya, karena apa yang dilakukan oleh Abraham tentang keluarganya, tentang keluarga besarnya itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Kemudian kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Lot, ya. Lot sebagai keponakannya, apa yang Lot kerjakan, apa yang menjadi respon dari sikap Lot. Yang pertama, Lot ini bertindak dengan tidak bijaksana. Lot ini justru sebaliknya, ya, dia tidak bertindak bijaksana. Beda dengan Abraham. Dia harusnya menyadari,
Dia itu kan orang muda, dia itu keponakan. Walaupun memang Abraham yang menyuruh, tapi kalau orang punya kebijaksanaan dalam hidupnya, dia pasti nolak ya apa yang diperintahkan oleh omnya untuk memilih. Tapi tidak dengan Lut, ya dengan senang hati, dengan sukacita, luar biasa dia. Wah, kebenaran, kesempatannya. Lut ini punya sikap yang egois tentunya. Dia tamak, serakah kebenaran. Kalau dia suruh milih ya pilih yang paling indah. Ya, kita lihat beda sekali sifat Lot dengan sikap dari Abraham. Ya, Lot bertindak tidak dengan bijaksana. Ya, dia tidak melakukan hal yang demikian. Kemudian selanjutnya Lot ini tidak tepat dalam memilih. Lot tidak tepat dalam memilih ketika dia diberi kesempatan untuk memilih. Dia pilih apa yang berdasarkan pandangan jasmaninya. Sejauh dia lihat, sejauh mata memandang dia lihat. Oh, lembah Yordan itu jauh, bagus sekali, indah sekali. Airnya begitu baik, ya kelihatan sekali begitu. Wah, subur, makmur dan sebagainya. Apa yang menjadi pilihan dari Lot itu berdasarkan pandangan mata, berdasarkan hal-hal yang jasmani. Dia lupa akan hal-hal yang rohani. Dia lupa bahwa dekat lembah Yordan itu ada Sodom, kota yang jahat, kota yang penuh dengan kenajisan, kota yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Tapi dia kesampingkan hal itu. Demi apa? Demi ego dirinya sendiri, demi keuntungan diri sendiri. Saudara, hati-hati di dalam kita bersikap, di dalam kita memilih ya. Jangan biarkan itu semua hanya karena keinginan daging kita. Kelihatannya bagus, kelihatannya enak, kelihatannya baik. Tanpa memikirkan hal-hal yang rohani, tanpa menyertakan Tuhan. Ya, dia ingat itu bagus, akhirnya dia pilih itu, saudara. Itu di dalam pilihannya. Kita lihat ya, sesuatu yang bertolak belakang dengan dari sifatnya Abraham. Kemudian kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Yakobus ya. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 15. Di sini dikatakan demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, ini yang harus dilakukan. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara sekalian, kita lihat di sini dalam Yakobus betapa orang ini begitu punya rencana, begitu planningnya jelas, itu bagus, itu nggak salah. Dia katakan sekarang hari ini atau besok aku akan berangkat. Dia punya waktu yang sudah ditentukan, tidak asal. Saya mau pergi ke sana nggak tahu mau jadi apa. Oh enggak, dia punya rencana yang baik. Hari itu besok dia punya waktunya akan pergi. Perginya kemana? Ke kota yang ke kota yang sudah dia pilih. Dia punya perencanaan yang baik. Dia punya waktu yang khusus, kota yang khusus, dan mau apa dia ke sana? Dia akan tinggal setahun. Sudah diatur, punya rencana. Wah, luar biasa rencananya. Tinggal setahun. Dia akan berdagang. Di sana itu tidak menjadi pengangguran, dia akan berdagang dan dikatakan dia pasti mendapat keuntungan. Salah enggak? Enggak salah. Orang harus punya planning di dalam hidupnya, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam keluarganya. Apa yang harus dilakukan? Tetapi yang menjadi masalah adalah dia tidak menyertakan Tuhan. Hanya hitung-hitungan belaka. Hanya matematiknya yang berjalan, pergi ke sana mau apa, ngapain, apa yang sudah dilakukan itu baik, tapi tidak menyertakan Tuhan. Sehingga ayat tadi mengatakan seharusnya dia harus mengatakan jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara sekalian, kita jangan pernah lupa untuk menyertakan Tuhan dalam setiap rencana hidup kita. Baik buat keluarga inti kita, buat keluarga besar kita. Ya, kita harus menyertakan Tuhan di dalam kita membuka usaha. Saudara yang membuka usaha baru, saudara harus membuat planning yang benar. Tapi jangan lupa ya, usaha tanpa Tuhan pasti mengalami kegagalan. Pekerjaan tanpa Tuhan pasti sia-sia. Ketika kita mau membuka usaha, membuka pekerjaan, ya mungkin kita juga mau sekolah bagi anak kita, itu penting saudara menyertakan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Mungkin anak muda yang mencari pasangan hidup,
ya pasangan hidupnya. Orang tua juga yang mungkin mencoba mencari pasangan hidup untuk anaknya. Jangan hanya lihat luarnya. Wah, cantik benar gadis itu, cakep benar lelaki itu, kaya benar dia. Itu menjadi masalah, itu boleh-boleh aja. Tapi lebih dari itu, kita harus melihat hal-hal yang rohani di balik semuanya itu. Ketika kita menyertakan Tuhan dalam setiap pilihan kita, ya, tidak seperti Lot yang hanya asal memandang, hanya asal indah menurut mata, senang menurut hati, itu menjadi petaka dalam hidupnya. Kalau tadi Abram diberkati oleh Tuhan, diberikan janjinya, apa yang dialami oleh Lot? Kalau saudara baca di rumah dalam kisah-kisah selanjutnya, Lot banyak mengalami kepahitan ketika dia tinggal di Sodom. Ya, dekat Sodom dia banyak mengalami kepahitan, kerugian besar. Yang pertama, dia mengalami kerugian secara rohani, ya, kerugian secara rohani. Dia pasti akan mengalami kehilangan damai sejahtera. Bayangkan Lot juga orang yang mengenal Tuhan, yang tahu akan Tuhan. Dia hidup bertetangga di sebuah kota yang begitu jahat, begitu najis, begitu kotor, jauh, ya, tidak melakukan firman Tuhan, begitu dibenci. Bayangkan kalau kita hidup di tengah hal yang demikian, tentu dia mengalami kerugian, dia mengalami kehilangan damai sejahtera. Orang yang mengenal Tuhan tapi hidup di dalam kota seperti tadi, dia mengalami kehilangan damai sejahtera. Dia mengalami juga kehilangan materi, materinya hilang, saudara, karena Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Tidak hanya itu, dia juga kehilangan istri. Istrinya yang tidak taat, ya, tidak boleh menoleh ke belakang, dia lakukan. Akhirnya menjadi apa? Tiang garam. Kerugian yang besar dialami oleh Lot berbanding terbalik dengan Abram. Pagi ini kita mau belajar. Ini adalah satu kehidupan, ya. Hidup ini seperti ini. Banyak sekali masalah, banyak tantangan dalam hidup kita, ya. Dan kita menyadari, saudara sekalian, semua orang senang, betul, akan hidup yang indah di dalam keluarganya. Semua orang juga mau. Makanya saya katakan kisah tentang keluarga Cemara itu digemari oleh banyak orang karena semua orang juga tahu. Mereka ingin menikmati keindahan di dalam kehidupan mereka. Tetapi itu tidak mudah untuk dilakukan, betul? Tapi kita bersyukur, ya, minggu-minggu lalu, hari ini kita sudah diberikan kebenaran firman Tuhan. Sudah diingatkan, ya, kalau kita ingin menikmati keindahan bersama dengan Tuhan, biarlah nilai-nilai rohani, apa yang Tuhan sudah tulis dalam firman Tuhan, kita lakukan di dalam keluarga kecil kita, di dalam keluarga besar kita. Bagaimana kita bersikap sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang kakak adik, ayah, orang tua, keponakan, om, tante, sebagai seorang ipar, sebagai seorang apapun juga. Kalau itu dilakukan dalam hidup kita, saya percaya, ya, kebahagiaan itu ada di dalam kehidupan kita. Ada di dalam setiap keluarga yang menjadikan Tuhan adalah Tuhan di dalam segalanya. Sehingga kita bisa menikmati, ya, hari-hari yang indah beserta dengan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Kalau hari ini ada saudara mungkin yang mengatakan, aduh Pak, saya udah terlambat nih, saya sudah mengalami punya masalah, baik dengan keluarga inti dan keluarga besar saya. Hari ini saya sedang tidak harmonis dengan mereka. Tidak ada kata terlambat. Datang pada Tuhan, ya, serahkan apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan setiap keluarga. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan Taman Eden yang tadinya sudah rusak oleh dosa, oleh iblis. Hanya Dia yang sanggup memulihkan setiap keluarga kita. Amin. Tidak ada kata terlambat, ya. Kalau itu terjadi dalam kita, datang pada Tuhan, minta pemulihan yang dari Tuhan. Dia sanggup melakukan itu dalam hidup kita. Dan kita hidup baru dengan nama melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Ya, kita harus bertindak seperti Abraham juga. Dia merespon cepat setiap persoalan. Dia juga memiliki pilihan yang tepat. Dia menyelesaikan segala masalah dengan bijaksana yang dari Tuhan. Maka keindahan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kita semua. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu, kami bersyukur pagi hari ini kembali Tuhan sudah mengingatkan betapa keluarga itu adalah harta yang terindah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami di dalam dunia ini. Kami tahu untuk membentuk satu keluarga, untuk memelihara keluarga kita dalam keluarga dalam keadaan yang indah, yang damai, yang berbahagia itu tidak mudah. Tapi kami bersyukur bila
Minggu-minggu yang lalu, minggu hari ini kembali Tuhan sudah mengingatkan kami. Kami dapat menikmati itu ketika kami menghadirkan Engkau di dalam hidup kami. Ketika kami sebagai anggota keluarga melakukan ya nilai-nilai rohani itu dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Penuh dengan anugerah, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Dan berkat Tuhan, janji Tuhan juga menyertai kehidupan kami semua. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi biar Roh Kudus terus mengingatkan akan kebenaran ini. Sehingga hari-hari kami selanjutnya ada dalam anugerah Tuhan. Dan bila ada keluarga yang mungkin sedang mengalami ketidakharmonisan dalam keluarganya, kami percaya Engkau sanggup memulihkan mereka. Kau hadir di dalam keluarga mereka, memulihkan setiap keluarga. Sehingga mereka boleh merasakan keindahan di dalam keluarga mereka. Karena Engkau hadir, karena Engkau turut ada di dalam keluarga mereka. Dan melalui semua itu, nama Tuhan dimuliakan. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang dapat membimbing kita dalam keluarga kita masing-masing. Apa yang kita harus lakukan bagi seluruh anggota keluarga. Baik itu istri, suami, baik itu anak-anak, baik itu family, baik itu keponakan, apa yang harus kita lakukan. Puji Tuhan. Saudara, tentu berita-berita gembira yang sudah kita, kalau kita ngikutin bersama-sama ya, bahwa akhir-akhir ini atau kira-kira sudah 10 hari lalu, Direktur WHO itu sudah menilai apa yang terjadi di Indonesia untuk pandemi. Dia berkata bahwa Indonesia sudah dalam track yang benar untuk menentukan dari pandemi menjadi endemi. Ya, menjadi endemi karena 6 bulan terakhir rumah sakit yang merawat pasien COVID itu menurun drastis sehingga rumah sakit pada kosong dengan pasien COVID. Puji Tuhan. Memang saudara, untuk menentukan pandemi menjadi endemi itu harus otoritas dari WHO, gitu ya. Meskipun kita sudah mengalami penurunan kasus ini, puji Tuhan. Mungkin ada saudara yang bingung ya, apa itu pandemi, apa itu endemi, apa itu epidemi. Sedikit ya. Kalau penyakit itu menyebar luas di satu negara, meluas. Kalau Indonesia beberapa kota dan sampai ke beberapa pulau, Indonesia saja itu namanya epidemi. Penyakit, satu penyakit meluas. Kalau sudah beberapa negara itu namanya pandemi. Kalau endemi itu apa? Endemi itu adalah penyakit itu juga, tetapi dengan keganasannya begitu menurun, begitu rendah. Tetap ada sih, cuma tidak membahayakan. Nah, itu endemi. Jadi seperti flu-flu yang sekarang ada di Indonesia itu endemi ya. Baik, kita doakan terus supaya kita boleh mengalami berkat Tuhan. Dan juga untuk persoalan ekonomi kita supaya Tuhan tolong sehingga Indonesia tidak masuk ke dalam inflasi yang begitu hebat. Saudara, kita berdoa. Kalau saudara lihat di depan, ini sebentar dari KU2 ada baptisan air. Yang akan dibaptis nanti saudara ada 14 saudara-saudara kita, adik rohani kita yang akan dibaptis. Kita doakan supaya mereka boleh menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mereka merindu untuk melayani Tuhan. Ya. Terus setelah baptisan biasanya kita akan mengadakan perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus yang biasanya kita lakukan pada minggu keempat, dan ini minggu keempat, itu kita akan gabung di dalam tanggal 2 Oktober. 2 Oktober itu sebenarnya adalah perjamuan kudus sedunia. Itu ditentukan oleh PGI ya.
kita akan ikut bersama-sama. Jadi perjamuan kudus yang harusnya sekarang, kita akan lakukan itu pada minggu depan, tanggal 2 Oktober. Dan kita juga akan doa puasa korporat bersama-sama, Kamis, Jumat, Sabtu, ya. Sebelum minggunya kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Kita doakan semua, kita mempersiapkan diri sehingga pada saat kita menerima sakramen perjamuan kudus, kita semua merasakan satu hal yang indah, bahwa Tuhan menyertai hidup kita semua. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini dengan doa. Saya undang kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang kami boleh alami dalam hidup kami semua, dalam keluarga kami masing-masing, pekerjaan, usaha kami. Kami juga berdoa Tuhan pada hari ini untuk baptisan air yang akan diadakan pada KU2. Kami berdoa untuk ke-14 saudara-saudara kami yang akan menerima baptisan air ini. Mari Tuhan, Kau pakai mereka menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia mengasihi Tuhan, dan mereka juga merindu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami juga akan mempersiapkan diri kami untuk menerima berkat Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus yang diadakan minggu depan tanggal 2 Oktober. Mari Tuhan, persiapkan kami semua untuk menerima berkat Tuhan ini, supaya kami boleh merasakan senantiasa berkat Allah, penyertaan Allah dalam kehidupan kami semua. Kami juga akan berdoa puasa secara korporat hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Engkau tolong kami semua supaya semua yang kami doakan pada saat itu semua adalah kehendak Tuhan. Dan Tuhan, kami boleh mengucap syukur bahwa Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, gereja kami, gereja Rehoboth yang kami kasihi, dan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan untuk kami semua. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik pada kami, yaitu hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetapi waktu kita mengikut Tuhan dan terjadi hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita, kita takjub, kita kagum, kita heran, dan kita makin ingin mengenal Tuhan. Mungkin sementara ini saudara juga pernah mendengar khotbah di tempat ini yang begitu menusuk hati saudara. Seakan-akan khotbah itu hanya khusus ditujukan kepada saudara dan saudara mulai merasa sesuatu.
yang begitu menyakitkan, jangan tersinggung saudara. Itu adalah perkataan Tuhan yang disampaikan untuk saudara dan membuat saudara balik lagi dan mengalami pertumbuhan yang makin bertumbuh terus sehingga akhirnya kita menjadi seperti Yesus. Seringkali kita doa-doa kita karena kita tidak mengerti siapa Kristus. Maka seringkali kita menganggap Kristus itu harus menurut kemauan kita. Coba saudara renungkan. Tetapi saudara, kalau kita mengerti kehendak Kristus, maka kita tahu apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus tahu siapakah Kristus di dalam kehidupan kita. Siapa yang mau kita senangkan? Mau menyenangkan Allah atau mau menyenangkan manusia? Hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan tentu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, maaf kalau saudara tersinggung misalnya pagi ini. Wah, firman Tuhannya nyinggung saya, bukan. Ya, karena ini memang firman Tuhan. Orang yang kadang-kadang kita tidak tahu apa jasanya, tetapi di mata Tuhan dia begitu berarti. Bukan melihat level, tetapi melihat apa yang dia lakukan bagi sesama dan terutama bagi Tuhan. Tapi semakin saya berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami banyak peristiwa, Tuhan mengubah bukan hati orang lain, tapi yang Tuhan ubah itu justru hati saya. Tujuan Yesus mati di kayu salib buat kamu dan buat saya adalah untuk merubah status kita dari yang tadi pertama saya sebutkan sebagai seorang sinner, sebagai seorang pendosa, menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah, menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Tapi kalau kita mempunyai iman yang lebih mendalam dan mengerti, maka kita tahu bahwa seperti firman Allah berkata, Tuhan akan menyatakan kemuliaan yang lebih lagi dari sebelumnya. Bukan hanya sekedar sakit sembuh, tetapi meninggal, mati, dan bangkit. Kemuliaan lebih lagi. Tuhan bilang, aku itu menciptakan kamu untuk berkuasa di bumi. Seperti kejadian tadi. Kemudian taklukkanlah semua itu. Tuhan kasih kita kemampuan enggak? Tuhan lengkapi kita dengan kemampuan, potensi yang luar biasa kalau kita menyadari itu. Tuhan sudah rancangkan masa depan yang penuh harapan buat kita. Jadi jangan dengar kalau orang lain bilang kita gagal lah, kita nggak mampu lah, kita nggak bisa apa-apa, itu kata manusia. Ingat kita punya Tuhan yang merancangkan hidup kita itu indah, penuh harapan. Banyak orang cuma tahu Kristus, tapi banyak orang yang gak benar-benar mengenal Kristus. Banyak orang yang mau terlihat baik dengan pergi ke gereja setiap hari Minggu, terlihat baik dengan mengikuti kebaktian setiap hari Minggu, tetapi mereka mengabaikan pengenalan akan Kristus yang sejati. Shalom saudara, kembali berjumpa di Ibadah Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Kami sangat senang Anda hadir di sini. Mari beribadah secara onsite di Kebaktian Umum 1 atau Kebaktian Umum 2 dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Rekaman ibadah dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Sepanjang bulan September, kita akan dibekali firman Tuhan seputar kehidupan keluarga. Hadirilah ibadah setiap minggunya. Catat beberapa info penting mengenai kegiatan di Gereja Rehoboth sebagai berikut. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah datang kepada Tuhan dengan hati penuh syukur dan tumbuh di dalam gerejanya. Tuhan Yesus memberkati.
Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.